Namun pada kenyataannya, bukannya menikmati sebuah pesta, malam itu menjadi sebuah malam yang sangat menegangkan. Ditambah lagi, 2 di antaranya itu adalah warga negara Indonesia yang menjadi korban atas insiden tersebut. Hai guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, penghujung Oktober kemarin gak disangka-sangka kalau ternyata ada sebuah kejadian mengerikan yang awalnya adalah sebuah pesta menjadi malam Halloween yang sangat mencekam. Kejadian ini terjadi pada tanggal 29 Oktober kemarin, di mana di hari Sabtu itu banyak orang-orang yang mengikuti pesta Halloween ini. Yang namanya pesta, kalau diadakan pas Halloween itu kan pasti rame banget ya guys. Orang-orang pada mikir kalau party sampai pagi masih ada waktu buat nge-chill gitu kan ya. Karena besoknya masih hari Minggu guys, nggak buru-buru mikirin kerjaan. Namun pada kenyataannya, bukannya menikmati sebuah pesta, malam itu menjadi sebuah malam yang sangat menegangkan. Karena di Seoul, Korea Selatan telah terjadi tragedi yang menggemparkan dunia, di mana lebih dari 150 orang tidak selamat, 82 orang luka-luka, dan lebih dari 350 orang masih menghilang guys. Ditambah lagi, 2 di antaranya itu adalah warga negara Indonesia yang menjadi korban atas insiden tersebut. Belum lama ini ada satu insiden di Indonesia yang banyak banget memakan korban karena berdesak-desakan di dalam sebuah stadion. Nah pada kejadian ini situasinya nggak jauh berbeda dari kejadian Kanjuruhan kemarin guys. Banyak orang-orang yang tidak selamat di dalam peristiwa ini karena mereka berdesak-desakan sampai nggak bisa bernafas. Di video ini kita akan sama-sama melihat dan membahas kronologi di malam Halloween yang terjadi di Itaewon, di mana itu menjadi malam Halloween yang paling mengerikan di tahun ini. Letak dari Itaewon itu ada di distrik Yongsan-gu dan di utaranya ada Sungai Han. Jadi daerah Itaewon ini terkenal ramai dan terkenal banget buat tempat nongkrongnya para anak muda. Apalagi kalau ada weekend itu pasti rame banget guys. Karena di sana juga banyak restoran-restoran yang menyajikan makanan-makanan internasional. Terus banyak toko, bar, dan klub juga di sana. Nah, wilayah Itaewon ini juga dianggap sebagai tempat yang toleransinya tinggi banget guys. Orang-orang di sana ini benar-benar membaur banget sama turis-turis yang masuk ke daerah itu. Ketika di daerah itu, orang-orang itu akan bebas berekspresi, mau pakai pakaian apa aja itu udah bebas banget. Sampai-sampai banyak artikel nih yang nyebutin kalau daerah ini disebut sebagai Homo Hills atau tempat kumpulnya LGBT di sana. Nah, nama Itaewon itu artinya adalah pohon pir besar guys. Dimana nama itu dulunya merupakan sebuah mes atau tempat tinggalnya para tentara. Kenapa bisa gitu ya? Karena dulunya pas Perang Dunia, daerah ini jadi pangkalan militernya Jepang dan Amerika guys. Kedua negara itu mendirikan sebuah camp untuk prajuritnya di daerah itu. Jadi Itaewon itu bukan nama wilayah guys, tapi karena itu terkenal dengan tempat tinggalnya para tentara-tentara tadi. Nah terus banyak orang dari luar daerah Korea Selatan yang tinggal dan berkegiatan di situ. Rasio orang asing yang tinggal di daerah Itaewon itu lebih besar daripada orang Korea Selatannya asli. Dan daerah itu menjadi lebih populer lagi di mata para turis sejak adanya Olimpiade musim panas tahun 1988 yang diadakan di Seoul. Nah saat itu orang-orang di sana lebih banyak menggunakan bahasa internasional. Makanya turis-turis ini sering banget nih masukin list daerah Itaewon sebagai tujuan mereka. Kalau di Indonesia itu kayak di Bali gitu loh guys. Rata-rata kan pada jago tuh mereka pakai bahasa Inggris. Nah daerah ini juga sama. Kenapa sih banyak orang yang datang ke Itaewon untuk merayakan pesta Halloween di sana? Alasannya adalah karena semua orang, baik penduduk Korea asli sampai turis-turis itu jatuhnya lebih nyaman untuk berpesta di wilayah Itaewon tersebut guys. Kan tadi aku udah bilang kalau daerah Itaewon itu rame banget, apalagi kejadiannya itu pas banget pas di weekend. Otomatis tambah ramai lagi kan yang pada datang. Nah terus nih pemerintah Korea Selatan juga udah melonggarkan aturan-aturan untuk para wisatawannya. Dan ditambah juga nih pemerintah Korea ini ngebolehin perayaan Halloween itu tanpa masker. Kayaknya nih pemerintah Korea ini sedang mengenjot sektor pariwisatanya gitu guys. Wilayah Itaewon ini tiap tahunnya emang udah jadi langganan buat ngadain pesta Halloween di sana. Nah pas banget nih buat orang yang ingin mengekspresikan dirinya di sini, dan emang wilayah ini tuh udah rame banget dari zaman dulu. Nah kebetulan di tahun ini wilayah tersebut boleh dibuka lagi dan boleh mengadakan kerumunan. Ketemulah pesta malam Halloween itu.
Alhasil membludaklah area Itaewon itu yang lebih dari diperkirakan guys. Yang jadi masalah, area Itaewon itu kecil banget guys. Kayak gang sempit yang disulap jadi banyak bar, banyak restoran kekinian buat anak muda gitu guys. Tempat yang kecil terus dipenuhi banyak orang gitu, ngeri kan ya guys. Terus ditambah acara itu terbuka buat umum dan gak ada penyelenggaranya. Pokoknya orang-orang yang pada datang ke sana itu bebas aja guys, mau pakai baju apa aja sesuai temanya, yaitu Halloween. Karena kan pada malam itu mereka memang lagi merayakan malam Halloween. Nah, orang-orang itu pada datang pakai kostum Halloween-nya masing-masing dan mereka itu datang di Itaewon cuma buat nongki-nongki cantik aja nih guys. Mereka pada nongki di tempat bar, restoran, dan tempat lainnya. Nah, mungkin ya mereka ini pada antusias datang ke sana itu gara-gara kemarin kan Covid. Otomatis pada ditutup tuh daerah ini. Terus pemerintah juga membolehkan mereka buat nggak pakai masker. Auto jadi rame lagi kan wilayah itu. Dan kabarnya lebih dari 100.000 orang yang datang ke sana guys. Bayangin aja tuh guys, di gang sempit gitu diisi sama ratusan pengunjung. Apa nggak rusuh banget tuh di sana? Nah, dimulailah acara ini dengan banyaknya pengunjung tadi. Jadi sekitar jam 8 malam, situasinya ini masih terlihat baik-baik aja guys. Walaupun di situ jatuhnya udah rame banget. Makin malam bukannya pada balik, malah orang-orang ini makin bertambah banyak guys. Gila, apa nggak desak-desakan ya di sana? Jam 10 malam ramenya itu udah nggak kondusif guys. Orang mau jalan aja sampai kesusahan. Padahal saat itu sudah ada beberapa polisi yang ditugaskan buat menjaga wilayah itu. Mereka juga udah tahu nih kalau acara Halloween ini itu pasti bakalan ramai banget. Apalagi daerah Itaewon yang memang udah terkenal rame dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, para polisi yang berjaga di sana takutnya ada pelecehan atau mungkin ada yang transaksi obat-obat terlarang gitu guys. Tapi para polisi itu nggak nyangka nih kalau ternyata di sini akan terjadi desak-desakan yang sangat parah. Sampai akhirnya di jam 10:22 mulai ada orang yang berteriak-teriak dan banyak juga nih yang menelepon bantuan ke rumah sakit ataupun ke 911-nya Korea. Dengan mengatakan temannya tuh sesak nafas guys. Awalnya laporan itu cuma ada 1 atau 2 aja yang masuk. Tahu-tahu udah lebih dari 60-an orang yang nelpon minta pertolongan. Dengan jalanan yang begitu ramainya, sangat mungkin kalau ada orang yang di tengah-tengah keramaian itu jadi sesak nafas dan bisa aja sampai nggak sadarkan diri alias pingsan. Lokasi yang paling parah adalah di lokasi di gang dekat Hotel Hamilton. Di gang yang sempit itu orang-orang udah bener-bener kejebak guys. Situasinya udah berdesak-desakan banget. Nah, menurut beberapa media lokal Korea, orang-orang yang berada di gang dekat Hotel Hamilton itu mengetahui kabar bahwa akan adanya seorang influencer atau artis terkenal yang datang ke sana. Tapi belum jelas juga nih siapa artis yang dimaksud itu. Takutnya mungkin kalau udah ketahuan siapa artis itu, bisa jadi malah disalahkan atas kejadian itu guys. Makanya belum ada keterangan lebih lanjut nih tentang siapa si influencer atau artis itu. Bisa dibayangkan kan gimana ngerinya di dalam kerumunan itu. Situasinya juga udah mulai panas dan orang-orang udah nggak bisa gerak. Situasi di sana jadi udah di luar kendali dan orang-orang mulai panik ingin keluar dari situ. Karena banyaknya orang yang berebut ingin keluar dari situ, membuat banyak orang yang jatuh dan terinjak-injak. Duh, ngeri banget guys. Terus orang-orang yang mau nolongin juga susah karena banyak banget orang yang udah panik sama keadaan yang udah nggak kekontrol itu. Panikan itu merembet nih ke semua gang yang ada di Itaewon. Panikan itu juga membuat situasi makin rusuh dan memicu kehabisan oksigen. Banyak banget yang berjatuhan di sana, entah itu pingsan karena kekurangan oksigen atau entah itu keinjek-injek berebut mau keluar dari situasi yang menegangkan itu. Para polisi yang berjaga di daerah itu juga mulai membantu mengevakuasi orang-orang yang pingsan tadi. Tapi jatuhnya mereka malah kesulitan sendiri. Sampai-sampai para polisi ini harus menyeret orang-orang yang pingsan buat diamankan. Gak cuma itu aja guys, para polisi ini juga kesulitan karena orang yang dia tarik itu udah keinjek-injek sama orang. Terus juga ada orang nih yang kegencet di tengah kerumunan itu. Terus nih ketika udah dikeluarin dari kerumunan itu, otomatis kan para polisi ini melakukan pertolongan pertama. Belum juga selesai melakukan pertolongan pertama, polisi ini udah diharuskan untuk membantu orang pingsan yang lainnya. Karena polisi yang ada di sana itu jumlahnya nggak banyak guys. Makanya para polisi cuma bisa ngeluarin orang-orang yang pingsan untuk keluar dari kerumunan itu aja. Karena jumlah personilnya ini sedikit dan jumlah korbannya ini banyak banget, polisi juga mengalami stres dan panik guys. Akhirnya para polisi meminta bantuan pemadam kebakaran yang ada di dekat daerah itu.
Akhirnya datanglah mobil pemadam kebakaran. Tapi guys, mereka nggak bisa masuk karena udah sekeos itu di sana. Pemadam kebakaran itu akhirnya jalan kaki menerobos para pengunjung, dan di saat itu juga mereka nolongin orang-orang yang berjatuhan di jalan. Nah, meskipun bantuan udah datang dari pemadam kebakaran, tapi mereka masih tetap kerepotan, nggak bisa nolongin semua orang. Akhirnya para polisi itu meminta bantuan ke rakyat biasa gitu, atau orang-orang yang di sana buat ngebantuin orang-orang yang pingsan. Nah, itu sebenarnya jadi pro dan kontra ya dalam beberapa media. Ada yang bilang kalau orang-orang yang menolong itu nggak tahu cara melakukan pertolongan pertama, yang malah berakibat makin memperparah keadaan korban. Terus ada juga media yang mengatakan nih, kalau di tengah-tengah rusuhnya kejadian itu masih ada orang-orang yang di dalam bar atau restoran yang malah berkaraoke. Gila, miris banget nih. Di tengah-tengah kejadian yang mengerikan itu masih ada aja orang yang nggak punya empati. Tapi aku nggak tahu juga ya, mereka itu di dalam pengaruh alkohol atau gimana. Kok tega banget ya, masih bisa nyantai aja gitu. Akhirnya karena semakin tidak terkendali, semua orang di situ diminta untuk bubar dan tempat-tempat di sana diminta untuk ditutup juga. Semua orang yang terluka itu satu persatu akhirnya dibawa ke rumah sakit guys. Hingga pada hari Minggu kemarin tanggal 30 Oktober, data yang diperoleh itu ada 151 orang yang tidak selamat, 82 orang yang mengalami luka-luka, dan sekitar 350 orang hilang guys. Banyak kerabat dan keluarga yang melaporkan bahwa anak mereka atau temannya itu belum balik dari Itaewon. Gila, sebanyak itu loh. Dan ternyata dari list-list tersebut juga ada 2 orang warga negara Indonesia. Yang pertama berinisial AR yang langsung dilarikan dan dirawat di Korea University A6 Hospital, dan yang satu lagi berinisial SA yang juga langsung dilarikan ke rumah sakit guys. Tapi syukurnya 2 WNI ini tadi sudah dinyatakan selamat dan hanya mengalami luka-luka saja. Jadi kemarin pada tanggal 30 Oktober ini diperbolehkan buat pulang. Namun kabar terbarunya juga nih, ada seorang artis yang bernama Lee Ji-han yang ternyata tidak selamat dalam tragedi Itaewon kemarin. Dengan banyaknya korban jiwa maupun luka-luka, banyak orang yang bertanya-tanya nih, kenapa bisa ada kejadian menyeramkan seperti itu terjadi. Kemudian muncullah spekulasi warga atas kejadian mengerikan ini. Park Jung-hoon mengatakan kalau tragedi mengerikan itu awalnya ditandai dengan pengguna narkoba yang berkelahi dengan beberapa orang. Kemudian situasi makin kacau karena ada kecelakaan seperti sepatu hak tinggi yang tidak sengaja mengenai paha seseorang. Selain itu, netizen Korea Selatan juga berspekulasi bahwa tragedi di Itaewon disebabkan oleh keracunan permen yang diduga sebagai narkoba guys. Awalnya para netizen itu menyebutkan kalau ada seseorang yang membagikan permen secara acak kepada orang-orang yang ditemuinya. Terus dari situ banyak spekulasi tentang orang-orang yang jatuh pingsan dan terkapar di tengah kerumunan orang-orang itu disebabkan karena adanya permen misterius itu tadi. Tapi ingat ya guys, belum ada konfirmasi resmi apakah semua spekulasi yang dibagikan itu bisa dibuktikan atau tidak. Nah, pemerintah Korea Selatan juga membuat tempat peringatan sementara dan menurunkan bendera setengah tiang dari tanggal 30 Oktober sampai tanggal 5 November kemarin. Oke guys, itu tadi adalah pembahasan mengenai tragedi mengerikan yang terjadi di Itaewon. Yang pastinya wilayah tersebut tidak akan sama lagi di tahun-tahun berikutnya. Karena pernah ada peristiwa Halloween yang sampai menggemparkan dunia kayak gini. Masih ada kemungkinan juga korban-korban dari tragedi ini yang akan terus bertambah jumlahnya. Saya Indri Han pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.